السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Jorong, yang saya hormati alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Salah satu nikmat yang besar yang kita rasakan, apa yang telah disampaikan oleh Pak Wadi tadi, adalah nikmat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk mengalirkan air. Ini nikmat Allah yang besar, karena air sangat-sangat kita perlukan. Air adalah sumber kehidupan. Salat berikan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau ketika orang melihat kampung awak itu tidak kena gelodo, yang kena gelodo itu adalah kampung orang lain. Tapi kita punya dampaknya. Apa dampaknya? Salah satu dampaknya adalah sawah-sawah kita tidak bisa kita olah lagi, dan kita terputus air. Musibah dan ujian, cobaan itu ada penyebabnya. Ada yang mengundang. Boleh jadi yang mengundangnya satu atau dua atau banyak. Tapi Allah sudah mengingatkan kepada kita, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Waspadailah ujian, cobaan yang tidak menimpa orang yang melakukan kezaliman saja. Zalim di sini zalim terhadap diri sendiri, yaitu tidak menjalankan perintah Allah atau melakukan yang dilarang oleh Allah, atau zalim kepada orang lain, yaitu hak-haknya tidak diberikan. Ujian dan cobaan itu tidak hanya menimpa pelaku, tapi orang baik-baik juga kena. Mungkin jorong kita orangnya elok-elok sadualah, jorang yang lain buat masalah. Tapi gara-gara mereka buat masalah, awak karena gatahnya. Maka oleh karena itu kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di antara yang mengundang musibah, mengundang ujian dan cobaan, azab Allah, adalah tersebarnya perbuatan zina dan riba. Nabi SAW bersabda, "Idza dhahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim 'adzab Allah." Apabila dalam sebuah kampung itu telah tersebar perbuatan zina dan riba, maka sungguh mereka telah mengundang azab Allah terhadap diri mereka sendiri. Ujian dan cobaan, musibah disebabkan oleh dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada satupun musibah menimpamu kecuali disebabkan oleh dosa-dosa. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mengingat apa dosa-dosa kita. Mungkin pinjaman uang yang baranak, rentenir, meminjamkan barang ke orang minta malah lebih dari apa yang dipinjamkan, itu adalah riba. Maka ini harus kita hentikan, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan riba. Harus kita jauhkan agar kita tidak ditimpa musibah lagi. Apa hikmah dari musibah? Musibah sudah terjadi, namun pasti Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hikmah-hikmah. Di antara hikmah itu adalah mewujudkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kebanyakan dari manusia ada yang merasa hamba terhadap hawa nafsunya. Bukan hamba bagi Allah, sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa beribadah kepada Allah. Sekarang Bapak Ibu, generasi muda itu banyak enggak sholat. Jauh dari agama. Maka orang yang tidak menghambakan dirinya kepada Allah, dia adalah orang yang rugi dunia akhirat. Dan itulah yang harus kita ingatkan kepada generasi kita. Harus nyodake kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul beribadah kepada Allah. Ada di antara manusia beribadah kepada Allah itu seperti orang beribadah di tepi. Jika diberi nikmat, inyo merasa tenang. Ketika inyo dapat ujian, inyo malahan membelantiak. Maka dia adalah orang yang merugi dunia dan akhirat. Diberi nikmat kepada Allah, oleh Allah, lupanya kepada Allah. Diberi ujian, bersikap murka. Berbeda dengan orang mukmin. Ketika diberi nikmat, dia bersyukur. Ketika diberi ujian, dia bersabar. Maka orang yang betul-betul merasa
bahwasanya ujian ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, dia introspeksi diri. Ujian ini mungkin disebabkan karena dia lalai kepada Allah. Allah mengingatkannya. Lalu dia kembali kepada Allah. Mewujudkan ibadah betul-betul kepada Allah semata. Di antara hikmah dari musibah yang menimpa atau ujian adalah dia bisa menghapus dosa-dosa. Nabi SAW bersabda, "La yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma 'alaihi min khati'ah." Wa ma 'alaihi khati'ah. Senantiasa orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ditimpa musibah, ujian. Setiap hari mungkin diuji. Apabila dia bersabar, ujian itu pada dirinya, pada anaknya, pada hartanya. Hartanya hilang, anaknya sakit, anaknya mati. Dirinya sakit dan banyak ujian dan cobaan setiap hari. Senantiasa diberikan ujian oleh Allah sampai-sampai dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika dia meninggal dunia dia tidak punya lagi kesalahan dan dosa. Kemana kesalahan dan dosanya? Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala oleh ujian dan cobaan itu. Kalau seandainya kita bersabar. Nabi SAW juga mengatakan, "Idza arada Allahu bi'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Jika seandainya Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan siksaannya di dunia. Wa idza arada Allah bi'abdi syarr, amsaka anhu bidhanbihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Apabila Allah menginginkan dari hambanya keburukan, maka Allah akan menahan siksaan dan cobaan disebabkan oleh dosanya. Allah tidak timpakan sampai Allah memberinya dengan sempurna nanti pada hari kiamat. Itulah yang dinamakan dengan istidraj. Diulu-ulu punya dosa, berbuat dosa, tapi nikmat masih tetap ada. Diberi nikmat, diberi kemudahan, tapi nyo tidak beribadah kepada Allah. Itu namanya orang yang diberikan istidraj, diulu oleh Allah, nanti di akhirat adalah api neraka. Berbeda dengan orang mukmin yang Allah inginkan, inyolah solat malam, berpuasa, bersedekah, semua yang dilakukannya. Tapi tetap juga susah hidupnya. Sulit hidupnya. Ya. Lalu dia berzikir. Maka orang yang pertama orang yang beribadah kepada Allah tapi tetap ada ujian, itu dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia meninggalkan dunia ini tidak membawa dosa lagi. Malah di antara riwayat lain yang mengatakan sampai dia berjalan di permukaan bumi, dia tidak punya dosa. Di antara hikmah musibah
mendatangkan pahala dan mengangkat derajat. Ujian dan cobaan yang Allah berikan itu bisa mendatangkan pahala bagi kita dan bisa mengangkat derajat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allah biha darajah aw hatta anhu biha khati'ah." Tidak ada seorang mukmin yang ditimpa oleh duri dan lebih dari itu, ditusuk oleh duri atau lebih dari itu, kecuali Allah akan angkat derajatnya atau Allah gugurkan dosa-dosanya. Ini tentu disyaratkan kita harus bersabar ketika ditimpa ujian dan cobaan itu. Di antara hikmah dari ujian dan cobaan, musibah, adalah ujian dan cobaan itu memberikan kesempatan bagi kita untuk introspeksi diri, memikirkan aib diri kita, memikirkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan pada masa lalu. Jadi intinya bahwa musibah itu menjadi merem kita untuk bisa kita introspeksi diri. Kalau tidak, mungkin kita lupa diri, yang malahan akan bisa menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Di antara ujian dan cobaan, ada hikmah ujian dan cobaan adalah pelajaran yang besar dari pelajaran tauhid dan iman serta tawakal. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita akan hakikat diri kita. Kita mengetahui bahwasanya diri kita adalah diri yang lemah sekali, tidak punya daya dan upaya. Coba lihat, mungkin ada rumah orang yang megah disapu oleh air. Kekayaan yang banyak hilang seketika. Kita lihat sungainya hanya 3 meter, 5 meter atau 6 meter, sekarang menjadi 60 meter. Tidak ada yang bisa menahan. Kekuatan apa yang dimiliki oleh manusia untuk menahan ujian dan cobaan dari Allah? Tidak ada. Pada saat itu seorang hamba dia akan mengatakan, la haula lahu wa la quwwata illa bi rabbih. Tidak ada daya dan upaya baginya kecuali daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita melihat ujian dan cobaan ini, rumah megah hancur, rumah gubuk tidak apa-apa. Dan itu semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan menggambarkan kepada kita bagaimana pentingnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Ketika datang ujian dan cobaan, tidak ada lagi gunanya kesombongan diri. Tidak ada gunanya kedudukan yang dibanggakan, kekayaan yang dipamerkan. Tidak ada gunanya.
semuanya mudah bagi Allah untuk dihilangkan sejenak. Qarun, entah berapa kekayaan yang dia miliki, ya, kunci-kuncinya dibawa oleh sekelompok orang yang bertenaga kuat. Kunci-kunci gudangnya. Tapi karena dia sombong, seketika Allah Subhanahu wa taala sejenak atau sekejap mata Allah benamkan dia dan hartanya di dalam bumi. Firaun, berapa kekuatan dan kekuasaannya yang dia menyombongkan dirinya, dia jadikan semua manusia hamba baginya, sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tinggi. Tapi kekuasaan dan kekuatan yang dia miliki tidak ada guna sama sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala membenamkan dia, mentenggelamkan dia di dalam Laut Merah, enggak ada gunanya kekuasaan, tidak ada gunanya kekuatan. Semuanya tidak ada yang bisa dibanggakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah mentakdirkan semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menginginkan sesuatu, hanya Allah mengatakan kun fayakun. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, ujian dan cobaan bisa mengeluarkan sifat ujub dari diri kita dan menggantinya untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya menganggap enteng orang yang beribadah, tapi setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berbalik, dan ini adalah bagian dari hikmahnya. Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, wa ma nazala al-bala illa bi dzambin. Ujian dan cobaan itu tidaklah turun kecuali disebabkan oleh dosa. Wa ma rufi'a illa bi taubatin. Tidaklah diangkat ujian dan cobaan itu kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak ingin ujian dan cobaan ini kembali datang. Betul Bapak Ibu? Atau ada yang mau datang lagi ujian dan cobaan? Lalu bagaimana caranya supaya tidak datang? Kita dekatkan diri kita kepada Allah. Salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, hendaklah kita menambah ilmu agama kita. Baandanya masaji iko selalu diisi dengan pengajian Al-Quran dan Sunnah. Bawa beraja kembali mengetahui Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Anak-anak kita juga kita berikan informasi tentang agama kita, agar mereka beribadah sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan salah satu hikmah yang kita rasakan sekarang dari Galodo yang ada adalah
kita bertemu Bapak Ibu. Bertemu di masjid ini. Ya. Entah kalau tidak ada gelodong mungkin ambo tidak akan datang sikur. Nah, itu adalah hikmah. Dan mudah-mudahan kawan-kawan kita di Batu Sangka ya bisa datang ke sini untuk ngisi kajian, dan insyaallah nanti kita akan membagikan dua. Satu ini adalah buku tafsir untuk di masjid, dan ini bisa dijadikan sebagai buku yang dipelajari. Yang kedua, kita akan membagikan buku kecil masing-masing kita. Ini adalah buku zikir pagi dan petang. Pagi awak berzikir kepada Allah, petang atau sore kita berzikir kepada Allah, agar kita selalu dekat dengan Allah. Ya. Nah, ini mohon diamalkan. InsyaAllah penulisnya betul-betul seleksi atau memilihkan hadis-hadis yang sahih, ya, yang bisa kita pegang. Maka ini akan kita bagikan, amalkan. Kita disuruh oleh Nabi kita Muhammad SAW dan disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran untuk kita berzikir setiap pagi dan setiap petang. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bagikan ini, dan juga ada zikir sesudah sholat fardu. Bagaimana zikir yang sebenarnya? Setelah saya pelajari seperti ini Bapak Ibu, ada zikir-zikir yang kita biasakan setelah sholat itu ternyata tidak dianjurkan. Tapi kanulah tabiasu awak seperti itu, ya. Nah, kalau kita zikir itu, ibadah kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak kita tambah, tidak kita kurangi. Karena kita beribadah dengan lafaz zikir itu. Ya. Nabi SAW mengajarkan seorang zikir sebelum tidur. Di antara zikir yang dibaca oleh diajarkan oleh Nabi itu adalah amantu bi kitabilladzi anzalta wa bin nabiyyika alladzi arsalta. Ya. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan dan nabi yang engkau utus. Sahabat tadi dia membaca amantu bi kitabilladzi anzalta wa bi rasulika alladzi arsalta. Aku beriman dengan kitab yang kau turunkan dan dengan rasul yang engkau utus. Kata Nabi, la wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Ya, dengan nabimu yang telah engkau utus. Ini menunjukkan bahwa orang yang berzikir itu harus dengan lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini zikir. Adapun kita berdoa, kalau kita memakai doa yang ada, alhamdulillah. Kalau tidak, boleh ungkapan dari kita. Ya. Tapi kalau berzikir harus dengan lafaz yang diajarkan. Di antara dalam solat kita, zikir-zikir solat harus kita bacanya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga zikir-zikir, baik zikir pagi maupun sore atau zikir setelah solat, kita lafazkan sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka buku ini sangat baik untuk kita dan anak-anak kita ajarkan agar mereka berzikir sesuai yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat karena ada acara lagi, ya, pendatanganan prasasinya, kemudian serah terima. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami mengucapkan ribuan terima kasih atas makan siang yang telah ibu-ibu siapkan. Ya, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberi kami makan dan berilah dia minum bagi orang yang telah memberi kami minum. Jazakumullah khair. Terima kasih. Assalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.